Halo semuanya, hari ini kita akan belajar awal dari fisika matematika, yaitu pendahuluan polinomial. Nah, kenapa harus polinomial dulu sih sebelum kita belajar ke fisika matematika? Nah, untuk polinomial ini kita bakal menemukan beberapa persamaan yang mendukung gitu kan, atau dia bentuknya itu semacam polinomial, baik itu berupa fungsi polinomial atau persamaan polinomial. Jadi ini saya rasa untuk penunjang awal untuk mata kuliah fisika matematika, kita awalin dulu dengan fungsi dan persamaan polinomial dulu ya. Nah, untuk yang awal kita harus tahu dulu nih, apa sih sebetulnya fungsi polinomial dan persamaan polinomial ya. Oke, fungsi polinomial serta persamaan polinomial. Nah, dalam fungsi atau persamaan polinomial, kita pasti harus tahu bentuk umumnya terlebih dahulu. Bentuk umum yang bisa kita dapatkan dari fungsi polinomial dan persamaan polinomial yaitu f(x) sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah seterusnya ditambah a1x sampai a0 ya. Nah, ini merupakan fungsi dari polinomial ya. Ini merupakan fungsi polinomial. Sedangkan untuk persamaan itu biasanya fx-nya itu nilainya tertentu ya. Semisal nih, kalau misalkan persamaan polinomial paling umum kita mendapatkan kalau fx-nya 0 itu jadi seperti apa. Nah, makanya bentuknya jadi berubah seperti ini. Nah, sampai seterusnya. Nah, untuk persamaan ini dia sama dengan 0. Nah, ini kita sebutlah dia persamaan polinomial. Persamaan polinomial. Nah, untuk beberapa fungsi polinomial kita mengetahui di sini ada an. Nah, ini koefisien an itu tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk n-nya itu merupakan bilangan bulat positif ya. Oke. Nah, beberapa untuk n kita bisa diidentifikasi ya. Untuk n sama dengan 1, nah ini disebut dengan polinomial berderajat 1. Polinomial berderajat 1 atau disebut juga sebagai fungsi linear ya. Fungsi linear ini berarti kalau misalkan n-nya sama dengan 1, itu artinya fx sama dengan a1x tambah a0 ya. Nah, ini yang kita sebut fungsi linear. Fungsi linear dalam fisika salah satunya kita bisa identifikasi dalam gerak lurus beraturan ya, atau GLB. Nah, kemudian jika fx-nya sama dengan 0 seperti yang awal tadi polinomial, maka a1x tambah a0 sama dengan 0. Nah, jadi nilai x-nya ini bisa ketahuan ya. Untuk nilai x-nya sendiri itu sama dengan minus a0 per a1. Nah, ini yang kita sebut pada akhirnya sebagai akar persamaan. Bukan batang persamaan ya, tapi akar persamaan. Nah, untuk n sama dengan 2, nah kita sebutlah dia polinomial berderajat 2.
polinomial berderajat 2 ya, sekali lagi. Nah, untuk polinomial berderajat 2 dia disebut sebagai fungsi kuadrat. Bentuk polinomialnya bisa kita tulis sebagai berikut. Fx sama dengan A2x kuadrat plus A1x1 A1x ya ditambah A0. Nah, karena ini merupakan fungsi khusus ya, maka untuk fx ini bisa kita ubah menjadi ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Nah, jika fx-nya sama dengan 0, maka dia akan menjadi persamaan kuadrat ya. Nah, jadi untuk hasilnya sendiri dia ini adalah fungsi kuadrat ya. Ini adalah fungsi kuadrat. Nah, sedangkan untuk fx sama dengan 0, maka dia akan menjadi persamaan kuadrat ax tambah bx tambah c sama dengan 0, maka ini akan menjadi persamaan kuadrat. Dulu waktu SMA kita sudah mengetahui ya bahwa nilai x yang memenuhinya dia menjadi seperti ini ya. Dengan x di sini yang memenuhinya adalah x sama dengan minus b plus minus akar daripada b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Nah, ini yang kita sebut sebagai akar persamaan kuadrat ya. Nah, oke. Untuk n3 ke atas, nah itu yang kita sebut sebagai polinomial ya. Jika misalkan n-nya itu lebih dari 3 ya, atau n-nya lebih dari sama dengan 3, nah ini sudah masuk ke fungsi polinomial atau persamaan polinomial ya, bergantung pada apa yang akan kita cari ya. Nah, untuk fungsi polinomial ini biasanya berapa sih kira-kira banyak akar atau nilai yang memenuhinya? Nah, jadi untuk fungsi polinomial akarnya ada n buah ya. Nah, jadi secara eksak ya, atau secara jumlah akar-akarnya, baik itu bilangan real maupun bilangan kompleks, dia ada n buah untuk akar-akarnya. Nah, jadi untuk polinomial ini juga bisa kita faktorkan menjadi faktor linier ya. Nah, jadi untuk fungsi polinomial ya, polinomial biasanya bisa dinyatakan dalam faktor linier ya. Bisa kita menyatakan sebagai faktor linier atau kuadrat ya, bergantung pada permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah, untuk faktor linier dan kuadratnya bisa kita cari dengan apa? Nah, untuk menentukan faktor linier yang sifatnya itu adalah real, biasanya bisa kita gunakan teorema faktor. Nah, sekedar mengingatkan, teorema faktor ini jika kita misalkan punya fungsi polinomial fx dengan fa sama dengan 0, maka bisa kita identifikasikan bahwa faktor linier fx adalah x min a. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau teorema faktor itu pada dasarnya ketika kita substitusi
nilai A pada fx sama dengan 0 ternyata, berarti faktor dengan fx salah satunya adalah x min A. Nah, dia seperti itu ceritanya ya. Nah, kemudian jika kita identifikasi lagi, kita coba ya, contoh kita akan menentukan akar-akar persamaan linier atau kuadrat ya. Nah, jadi kita coba dulu ke contoh 1. Nah, contoh 1 ini dia menentukan akar persamaan linier maupun kuadrat ya. Menentukan akar persamaan linier dan kuadrat ya. Biasanya dalam permasalahan sebagai contoh mungkin di fisika matematika itu kita, atau di fenomena fisika mungkin lebih tepatnya ya, kita ada yang namanya itu gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, salah satunya untuk gerak lurus berubah beraturan itu dia ada kuadratnya ya, x sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita nyari T-nya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan persamaan kuadrat. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kita akan menentukan misalkan ya, tentukan nilai x yang memenuhi misalnya ya. Untuk A itu kita punya 3x min 4 sama dengan 0. Nah, jadi kita akan menentukan nilai x-nya berapa ya. Nah, untuk menjawab ini bisa kita coba nyatakan bahwa 3x min 4 itu sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 4 ini pindah ruas menjadi 4, dan ini perkalian 3 kali x itu bisa menjadi 4/3. Nah, dia seperti itu. Kemudian untuk yang B, misalnya kita dapat menentukan dengan cara yang B itu adalah T kuadrat min 2T dikurang 15 sama dengan 0. Nah, sebagai contoh misalnya ini adalah salah satu persamaan dari gerak lurus berubah beraturan ya. Oke. Tipsnya adalah untuk menentukan persamaan kuadrat ini, selain pakai B kuadrat dikurang 4AC, kita juga bisa menggunakan metode pemfaktoran. Metode faktornya sendiri bisa kita gunakan jika kita lihat nih, kita lihat perkaliannya itu dia min 15. Nah, jadi kita cari dua bilangan, misalnya x1 kali x2 itu sama dengan min 15, serta jika dijumlahkan x1 ditambah x2 itu sama dengan min 2. Nah, dia seperti itu ceritanya ya. Kita akan cari berapa bilangan itu ya. Nah, jadi kita coba lihat faktor dari min 15 itu berapa aja sih faktornya ya. Faktor dari min 15. Nah, jadi misalnya faktor dari min 15 itu bisa banyak variasinya ya, bisa 1 dikali min 15, kemudian 2 dikali, oh gak bisa ya, 2 ya, oke, 2 gak bisa ya. Jadi yang bisa itu selain 2 itu ada 3 gitu kan. Jadi untuk perkaliannya dia harus bilangan bulat ya, 3 kali min 5 misalkan 5 dikali min 3 gitu kan. Kemudian terakhir itu adalah 15 dikali min 1 ya. Nah, kita jumlahkan si faktor-faktornya ini. Nah, kita coba jumlahkan. Mana yang memuat hasil min 2? Ternyata yang ini ya. Nah, ini berarti fix ya. Si akar-akar persamaannya itu kita coba uraikan. Nah, di sini karena dia cuma satu koefisiennya, berarti kita bisa menentukan secara langsung seperti ini, T dikalikan T ya. Nah, ini positif 3-nya di sini,
negatif 5-nya di sini, atau boleh ya dimanapun lah ya, salah satunya ya. Jadi untuk T-nya itu sama dengan min 3 atau T-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi ada dua nilainya untuk T-nya, 3 dan 5, min 3 dan 5 ya. Nah, itu untuk metode pemfaktoran. Nah, kemudian bagaimana jika misalkan koefisien dari variabel yang dikuadratkan, dalam hal ini bisa T atau X gitu kan, ternyata tidak sama dengan 1 ya, atau mungkin bisa jadi bilangan lain gitu kan, bukan 1 lah pokoknya ya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya kita punya C yaitu 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1 sama dengan 0. Oke. Nah, langkah yang pertama kita lakukan itu adalah mengalihkan koefisien dari kuadrat dengan konstanta ya. Ini katakanlah 2 kali 1 ya. 2 kali 1 itu adalah 2 ya. Nah, jadi kita akan mencari berapa bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 2 ya, dan dijumlahkan hasilnya adalah 3 ya. Nah, berarti kita cari tuh faktor dari 2 itu berapa. Nah, faktor dari 2 itu 1 kali 2 ya, betul, ada 1 dikali 2, kemudian ada min 1 dikali min 2 juga. Jangan sampai lupa, bilangan negatif pun kalau dikalikan jadi positif ini ya. Nah, selain daripada itu, coba cari yang jumlahnya 3 yang mana. Kita jumlahkan, ini hasilnya plus 3 dan ini adalah min 3. Nah, jadi untuk faktornya sendiri kita ambil yang atas ya. Nah, ini 1 dan 2. Nah, tapi tidak seperti yang B tadi bisa kita langsung ini T, tapi di sini ada 2x kuadrat. Nah, jadi kita coba uraikan dulu. 2x kuadrat plus 3x itu kalau kita lihat itu 1 tambah 2 yaitu x tambah 2x. Nah, ini jadi yang 3x nya kita uraikan jadi x tambah 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita uraikan kembali ya. Ada 2x kuadrat ditambah x. Nah, di sini ada 2x tambah 1 sama dengan 0 ya. Ini ada x kuadrat dan x ya. Jadi kita keluarkan dulu ya. Ada x dalam kurung 2x tambah 1. Nah, ini difaktorkan ya. Dan ada di sini juga 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan ya. Hasilnya jadi 2x tambah 1 dikalikan x dibagi 2x tambah 1, ini jadi x ya. 2x tambah 1 dibagi 2x tambah 1, ini jadi plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah faktornya. Sehingga untuk nilai x nya sendiri itu min 1/2 atau x nya sama dengan min 1. Nah, sudah seperti itu ceritanya yang C ya. Oke, itu untuk yang bilangan kuadratnya ternyata tidak sama dengan 1 ya. Lalu kemudian masalah berikutnya muncul, bagaimana kalau ini tidak bisa difaktorkan sama sekali ya. Nah, ini yang D misalkan. Untuk yang D itu adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang ditambah 2 maksudnya ya di sini. Nah, oke, ada sedikit revisi di sini ya. Mungkin di sini kita min 2 ya seharusnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat tidak ada bilangan yang dikalikan hasilnya itu positif 2 dan dijumlahkan itu adalah min 2. Faktor-faktornya itu gak ada. Nah, untuk masalah seperti ini kita wajib menggunakan bentuk kuadrat ya, yang B kuadrat dikurang 4AC ya. Nah, nanti untuk si faktornya ini bisa kita nyatakan atau identifikasi. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, di sini 1. B itu adalah koefisien dari x yaitu 2, dan C itu adalah konstantanya yaitu 2
Nah, jadi bisa kita coba nyatakan ini adalah X sama dengan minus B plus minus akar daripada B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, jadi kalau tidak bisa difaktorkan, kita kasih aja ini rumusnya ya. Oke, kita coba identifikasi kembali. X sama dengan min B, min 2 plus minus akar daripada B kuadrat, berarti min 2 kuadrat min 4 dikali 1 kali 2 ya. Nah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2A atau 2 kali 1 ya. Berarti X nya di sini sama dengan 2 plus minus min 2 dikuadratkan itu jadi 4. Nah, ini akar daripada 4 dikurang 8 per 2. Nah, X nya sendiri itu adalah 2 plus minus 4 dikurang 8 itu akar dari min 4 per 2. Akar dari 4. Akar dari min 4 itu secara bilangan real itu gak ada. Nah, makanya di sini kita mengenalkan ya, ada satu bilangan yaitu akar dari min 1 yaitu I. Nah, ini yang kita sebut sebagai imajiner ya, atau bagian imajinernya ya, imajiner. Karena memang tidak ada secara real yang nilainya min 1 itu gak ada. Akar dari min 1 sebetulnya itu gak ada. Nah, berarti kalau min 1-nya kita baikkan dulu, akar dari 4 itu berapa? Akar dari 4 itu 2 ya. Jadi X-nya adalah 2 plus minus akar 4 kali akar min 1 per 2. Nah, sehingga ini ada dua nilai ya. Nah, berarti X1-nya itu adalah 2 plus minus plus lah dulu ya. Akar dari 4 itu adalah 2. Ini I dibagi 2, jadi hasilnya adalah 1 ditambah I. Nah, sedangkan untuk X2-nya itu gimana? 2 dikurang 2I per 2, yaitu 1 dikurang I. Nah, jadi ada 2 ya, yaitu 1 ditambah I dan 1 dikurang I, gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk akar-akar yang non-negatif. Misalkan kita mendapatkan akar dari 8. Nah, itu juga harus kita gunakan rumus kuadrat ya, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC, yaitu diskriminan per 2A. Nah, dia seperti itu untuk contoh untuk menentukan akar dari persamaan linier dan persamaan kuadrat. Nah, oke, insya Allah ya sampai sini udah paham ya. Nah, kita akan lanjut ke contoh 2. Untuk contoh 2 itu kita akan menentukan akar persamaan polinomial, dengan menggunakan teorema faktor. Nah, sebagai contoh kita coba tuliskan dulu soalnya ya. Kita akan menentukan polinomial atau mungkin persamaan ya, akar-akar ya, persamaan polinomial lebih tepatnya ya. Nah, tentukan akar persamaan polinomial T pangkat 3
ditambah 12T kuadrat ditambah 21T ditambah 10. Nah, kita akan menentukan persamaan polinomial ya, seperti ini ya. Nah, kita akan menentukan akar-akar persamaan polinomial T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat ditambah 21T ditambah 10 ya. Nah, kita akan menentukan nilai T-nya itu berapa. Nah, kita coba jawab dulu. Tipsnya, ketika kita akan menjawab bentuk soal seperti ini, kita akan mencari faktor daripada positif 10 itu ada berapa sih sebetulnya, gitu kan. Nah, seperti yang tadi di persamaan kuadrat kita tahu ya, atau kita identifikasi faktor daripada 10 itu berapa. Jadi faktor dari 10 itu adalah 1 kali 10, 2 kali 5, atau min 1 kali min 10, dan min 2 dikali min 5. Nah, dia seperti itu. Kemudian kita jumlahkan, enggak dijumlahkan, ini bukan persamaan kuadrat ya. Nah, jadi kita akan mensubstitusikan salah satu ya dari ke-6 nilai ini, mana yang hasilnya 0 gitu kan. Nah, dia seperti itu caranya. Gimana ceritanya? Atau misalkan kita bisa mengidentifikasi kalau dia itu 0 ya, bisa dicoba salah satu gitu kan. Cuma kan kalau dicoba satu-satu agak lama juga ya. Nah, di sini ada tipsnya nih. Kalau dia positif semuanya, nah berarti T-nya agar dia bernilai 0 kita ambil angka yang negatif ya. Misalnya katakanlah min 10, min 2, min 5. Kita ambil yang paling terkecilnya yaitu min 1 ya. Nah, kita substitusi ya. Misalnya kita ini sebutlah fungsinya itu, kita sebut fungsi ft gitu kan. Nah, fungsi ft itu sama halnya dengan apa Kang? T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat ditambah 21T ditambah 10. Nah, kita substitusi untuk min 1 ya. F min 1 yaitu min 1 pangkat 3 plus 12 kali min 1 kuadrat plus 21 kali min 1 ditambah 10 ya. Nah, hasilnya F min 1 sama dengan min 1 plus 12 dikurang 21 plus 10. Jadi F min 1 nya berapa? Min 1 ditambah 12 itu adalah positif 11, sementara min 21 ditambah 10 itu adalah min 11 ya. Berarti plus 11 ditambah min 11 yaitu 0. Nah, artinya apa Kang? Artinya berarti faktor ini kebalikannya ya. Kalau dia min 1 berarti di sini plus 1. Nah, X plus 1 itu merupakan faktor dari siapa? Faktor dari pada ft. Nah, dalam hal ini si ft-nya itu kita misalkan dengan t kuadrat ditambah 12t kuadrat ditambah 21t ditambah 10. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan itu berarti kita harus lihat nih berapa sih hasil bentuk faktorisasi daripada si nilai ft ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tahu kalau misalkan si ft itu salah satu faktornya itu adalah x plus 1. Nah, secara teoritis ya, atau t ya, bukan x ya, tapi t di sini ya. Nah, dia t plus 1 ya. Oke, ini juga sama ya. Ini juga seharusnya dia t plus 1 ya. Nah, secara teoritis ketika pangkat 3 ya, ini derajatnya itu dia pangkat 3 polinomialnya dibagi dengan bentuk faktor linear dibagi dengan t pangkat 1, sudah pasti di sini bakal jadi t pangkat 2 hasil baginya. Nah, t pangkat 2 ya
Nah, ini kita misalkan variabelnya itu B ya, kita sebut ini B1, ini B2T, ini B3. Nah, ya kita bikin seperti itu contohnya ya. Nah, kalau kita kalikan, nah jadi ini bentuknya jadi gimana si FT itu? Nah, FT itu bentuknya menjadi T dikalikan B1T kuadrat. Jadi dia B1 T pangkat 3, T dikali B2T plus B2 T pangkat 2 ya. Nah, tapi di sini yang pangkat 2 itu bukan hanya B2T, tapi 1 juga ya. Nah, jadi kalau misalkan kita uraikan, ini jadi yang kuadratnya dulu kita dahulukan. Berarti di sini ada plus B1T kuadrat ya. Nah, kemudian kita ke T lagi. T dikali B3, berarti di sini ada B3T. Nah, kemudian 1 dikali B2T berarti plus B2T gitu kan. Nah, terus 1 kali B3. Nah, di sini kita dapatkan B3 gitu kan. Nah, berarti si FT-nya sendiri itu adalah B1T pangkat 3 plus B2 plus B1T kuadrat plus B3 plus B2T plus B3. Nah, ini kita akan setarakan dengan siapa? Dengan FT yang awal gitu kan. Nah, di sini si FT-nya sendiri bisa kita nyatakan sebagai T pangkat 3 plus 12T kuadrat plus 21T ditambah 10. Nah, dari sini bisa kita identifikasi ya dengan mudah. Berarti bisa kita menentukan kalau B1-nya itu koefisien dari T pangkat 3 yaitu 1. Selain daripada itu kita juga dapat B3 ya. B3-nya di situ adalah 10 ya. Kemudian ada B2 ya. Nah, B2-nya bisa kita gunakan salah satu. Bisa gunakan yang koefisien T kuadrat atau koefisien T ya. Itu bebas lah, terserah kalian ya. Nah, jadi misalnya saya gunakan yang B2 plus B1 ya. B2 plus B1 itu adalah 12 misalnya ya. Nah, karena B1-nya itu adalah 1, nah berarti bisa kita identifikasi nih. B2 plus 1 sama dengan 12, berarti B2-nya adalah 11. Nah, jadi untuk nilai-nilainya kita bisa identifikasi. B1-nya dia adalah 1, B3-nya 10, B2-nya 11 ya. Jadi untuk si FT-nya bisa kita faktorkan menjadi T plus 1 dikalikan dengan B1. B1-nya di situ adalah 1 kali T. Jadi misalkan 1 kali T kuadrat ya. Karena kan B1 kali T kuadrat ya. B2-nya 11T ditambah 10 gitu kan. Nah, ini bentuk kuadrat. Bisa nggak kita faktorkan? Nah, tinggal kita cari berapa hasil kalinya. Ini adalah positif 10 ya. Berarti X1 kali X2 sama dengan 10 ya. Nah, kemudian X1 ditambah X2 itu sama dengan 11. Nah, dua bilangan ini berarti berapa? Ya, faktornya dia cuma 1 ya. Yaitu dia itu adalah 10 dan 1. Itu kalau kita kalikan dia positif 10, kalau kita jumlahkan dia 11 ya. Berarti si FT ini dia sama dengan berapa? T plus 1 dikalikan T plus 1 dikalikan dengan T plus 10. Dia jadi seperti itu. Nah, ada berapa akar-akar realnya? Nah, kalau kita misalkan bicara akar real, karena kebetulan semua ini bilangan real, jadi dia itu ada T-nya sama dengan min 1, ini juga sama ya, T-nya adalah min 1, jadi akarnya itu sama atau kembar, yaitu min 1 dan min 1 juga. Nah, dan yang terakhir, agar dia 0, berarti dia T-nya sama dengan
min 10. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa akar-akarnya di sini tuh dia sama dengan 0 ya. Karena ft-nya dia sama dengan 0, nah berarti T yang memenuhi dia ini ya min 1 dan min 10. Nah, maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu kita tuliskan yaitu min 10 dan min 1, cuma 2 ya. Walaupun ini polinomial berderajat 3 ya, yang kita tahu bahwa akar-akarnya itu pasti ada 3 ya, berarti dia min 1 ada 2 ya, di sini min 1-nya ya. Kita cukup tulis 1 kali saja. Nah, seperti itu ya. Insya Allah aman ya untuk polinomial. Nah, jika misalkan aman, kita lanjut ke bagian 2. Nah, dalam polinomial itu ya, atau bentuk suatu fungsi itu, kita juga bisa identifikasi dengan pembagian ya. Nah, jadi polinomial itu selain dia itu bisa, tentunya ya polinomial itu bisa dikali gitu kan, bisa ditambah, dijumlahkan atau dikurangin gitu kan. Nah, bisa juga pasti dipangkatkan. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke pembagian polinomial ya. Untuk pembagian polinomial ini, bentuk umum kita akan mendapatkan bahwa fx itu sama dengan hx kali px ditambah rx. Nah, dia jadi seperti ini ya. Pertama itu ada fx, ini kita nyatakan sebagai polinomialnya ya. Kemudian ada hx, hx itu adalah hasil bagi. Kemudian ada px, itu adalah pembaginya. Kemudian ada rx, itu adalah sisa pembagian. Nah, dia jadi seperti itu ceritanya ya. Nah, coba kita kasih contoh dulu lah ya. Misalkan kita ingin mengidentifikasikan si polinomial itu kayak gimana. Kita akan coba contohnya ya. Misalkan contohnya itu adalah pembagian polinomial. Sebagai contoh misalnya saya punya soal seperti ini ya. Nyatakan hasil bagi dan sisa pembagian x pangkat 2x pangkat 3 ya, dikurang 5x ditambah 1 oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ya. Nah, kita coba jawab dulu ya. Nah, untuk metode bagi dan sisa pembagian biasa, nah kita bisa menggunakan konsep pembagian bagi kurung ya. Misalnya sebagai contoh seperti ini ya. Misalnya kita punya 2x pangkat 3 dikurangin 5x ditambah 1. Oke. Kita bagi dengan berapa? Misalnya kita akan bagi dengan berapa? X kuadrat ya dikurang 2x dikurang 8. Nah, jadi semisal, nah kita gimana ini caranya? Nah, langkah-langkahnya kita bagi pangkat terbesarnya dulu, x pangkat 3
2x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat, yaitu berapa? Yaitu 2x ya. Oke. Nah, 2x kali x kuadrat itu menjadi berapa? 2x dikalikan x kuadrat jadi 2x pangkat 3 ya. Min 2x kali 2x jadi min 4x kuadrat ya. Kemudian 2x kali min 8 berarti min 16x ya. Nah, ini semua kita kurangin ya, seperti pembagian biasa ya, bilangan-bilangan biasa. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 jelas itu hasilnya 0 ya. Nah, ini gak ada x kuadrat. Nah, kita misalkan dia 0 ya, 0 dikurangin 0x kuadrat dikurangi min 4x kuadrat. Jadi hasilnya adalah positif 4x kuadrat min 5x kuadrat dikurangi min 16x kuadrat, yaitu 11x ya. X maksudnya ya, bukan x kuadrat ya. Min 5x dikurangi min 16x yaitu plus 11x ya. 1, karena ini tidak ada konstanta kita turunkan positif 1. Oke. Langkah-langkahnya sama, kita bagi 4x kuadrat dibagi x kuadrat. Jadi berapa? Jadi positif 4 ya. Nah, jadi 4 dikali x kuadrat itu adalah 4x kuadrat. 4 dikali min 2 min 8x ya. Kemudian 4 kali min 8 itu min 32. Nah, kita kurangin 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat itu habis. 11x dikurangi min 8x itu 19x ya. 1 ditambah min 1 dikurangi min 32 jadi plus 33. Nah, di sini karena dia dimintanya dalam bentuk hasil bagi, berarti hx ya, dalam tanda kutip ini hasil baginya itu adalah 2x plus 4 yang kita sebut sebagai hasil bagi. Kemudian sisa atau Rx-nya itu berapa? 19x tambah 33. Itu sisa pembagian. Nah, dia jadi seperti itu ceritanya ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan dibentukkan dalam fx gimana? Nah, berarti kalau kita bentuk ke fungsi awal ya, yaitu kita tahu ya di situ adalah fx ya, berarti kita bisa nyatakan sebagai berikut ya. Nah, di mana untuk si fx-nya ini sama dengan hasil bagi dikali pembagian ditambah Rx ya. Nah, dalam hal ini fx-nya itu tadi dia adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 1 itu sama dengan hx. Hx-nya itu adalah 2x plus 4 Rx ya. Rx lagi. Px-nya di sini adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ditambah sisanya di sini adalah 19x plus 33. Nah, dia kalau dinyatakan dalam bentuk umum dia seperti ini ceritanya ya. Oke, insya Allah ya bisa dipahamin. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu fungsi pecahan ya, atau misalkan kalau dinyatakan sebagai fraksi parsial gitu kan, fraksi parsial. Nah, ini kasusnya untuk polinomial. Kenapa harus ada ini ya? Jadi fraksi parsial itu dia itu pecahan polinomial sebetulnya, fungsi rasional ya. Nah, bentuk beberapa fraksi parsial itu ada beberapa macam ya. Misalkan untuk bentuk yang A itu bentuknya itu bisa kita nyatakan sebagai Px per Q per AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam faktor liniernya, yaitu A1 per X min
alfa 1 misalkan plus A2 per X min alfa 2. Nah, dia seperti ini ya bentuknya itu. Jadi yang bawahnya itu adalah faktor linear, dalam hal ini adalah X min alfa 1, dan faktor yang kedua itu X min alfa 2, itu berarti A1 per X min alfa 1 ditambah A2 per X min alfa 2. Nah, kita misalkan punya contohnya ya. Contohnya misalnya kita coba nyatakan sebagai berikut ya. Contohnya misalnya kita punya bentuk 1 per X kuadrat ditambah dikurang ya, sorry. X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Nah, bentuk ini kita akan ubah menjadi bentuk pecahan parsial. Nah, sebelum ke situ ya, atau fraksi parsial ya, sebelum ke situ kita nyatakan dulu yang bawah dalam bentuk faktor linearnya, yaitu berapa? 1 per, nah kita akan identifikasi dua bilangan yang dikalikan itu sama dengan plus 10 dan dijumlahkan itu min 7, yaitu X min 2 dan ini X min 5. Nah, jadi kita akan bentuk pecahannya ya. Nah, seperti yang kita tahu, bentuk 1 per X min 2 X min 5 itu bisa kita nyatakan sebagai A1 per X min 2 plus A2 ya, A2 per X min 5. Nah, seperti aturan pecahan sebelumnya ya, jadi yang bawah kita kalikan, yang atas kita kali silang. Sebagai contoh misalnya A1 dalam kurung X min 5 ditambah A2 dikalikan X min 2 per X min 2 dikalikan X min 5. Nah, dia seperti itu ceritanya ya. Nah, jadi bisa kita identifikasi ya. Misalnya kita coba perhatikan yang bagian penyebutnya ya, pembilang, sorry. Perhatikan pembilangnya ya. Nah, pembilang itu yang bagian atasnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya A1 X min 5 ditambah A2 X min 2 itu sama dengan positif 1 ya. Nah, kita lihat di sini gak ada variabel X ya, berarti bisa kita nyatakan kalau A1 ditambah A2 di sini kita nyatakan dengan X, ini ada plus dalam kurung min 5A1 min 2A2 itu sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita identifikasi nih, kalau A1 plus A2 nya dia sama dengan 0 ya, min 5A1 min 2A2 itu sama dengan positif 1 ya. Nah, dari sini bisa kita mulai identifikasi kalau misalkan A2 nya itu adalah min A1 ya, A2 nya itu sama dengan min A1 ya. Nah, jadi kita substitusi ya, 5A1 min 2 dikalikan A2 nya itu adalah min A1 sama dengan 1. Negatif kali negatif ya positif, 5A1 plus 2A1 itu sama dengan 1, min 3A1 sama dengan 1 ya, berarti A1 nya sama dengan berapa? Min 1/3 ya. Nah, karena A2 nya itu adalah negatif A1, berarti negatif 1/3. Nah, berarti A2 nya berapa? Di sini A2 nya bisa kita identifikasi dengan 1/3. Nah, jadi seperti itu ceritanya ya. Nah,
Artinya apa yang terjadi di sini Kak? Oke, apa yang terjadi di sini tuh kita ubah fraksi parsialnya ya. Jadi 1/x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 itu sama artinya dengan min 1/3 dikalikan x min 2 x min 2 ditambah 1/3 dikalikan x min 5. Nah, dia jadi seperti itu ceritanya ya. Nah, ini adalah bentuk fraksi parsialnya sesuai dengan contoh soalnya. Kalau misalkan kita kalikan pun nanti hasilnya akan sesuai dengan ruas kiri ya. Nah, itu untuk yang bentuk pertama. Kemudian untuk bentuk keduanya itu bisa kita nyatakan kan kalau misalkan bentuk kuadratnya itu bukan merupakan pecahan gitu kan. Nah, jadi misalkan bentuk duanya itu dia yang pangkat 3 ya. Misalkan yang contohnya lagi kita bisa identifikasi ya. Contoh bagaimana kalau misalkan yang bentuk kuadrat itu ternyata tidak bisa difaktorkan ya. Misalnya kita punya yang seperti ini ya. Ada 18 per x tambah 3 dikalikan x kuadrat ditambah 9. Nah, seperti yang kita tahu x kuadrat ditambah 9 itu tidak bisa difaktorkan menjadi bentuk faktorial ya. Nah, jadi ini faktornya itu dia faktor imajiner ya. Nah, jadi bentuknya itu ini kan ada x plus 3 ya. Nah, dia faktornya itu dia pasti. Yang atasnya dia konstanta A1 per x plus 3 ditambah x kuadrat plus 9. Nah, biasanya bagian pembilangnya itu adalah bentuk faktor linier yaitu bx ya, bx plus c ya. Kita misalkan variabelnya boleh, kalau misalkan A2 dan A3 boleh gak Kang? Boleh ya. Nah, di sini bebas ya, terserah teman-teman ya, faktornya mau kayak gimana. Nah, di sini misalkan bx plus c per x kuadrat ditambah 9. Nah, dia jadi seperti ini ceritanya ya. Oke, kita kalikan ya faktor-faktornya, yaitu A dikalikan x kuadrat plus 9 ditambah bx plus c dikalikan dengan x plus 3 per misalkan pernya ini agak kurang bagus ya. Nah, di sini misalnya kita bikin per x plus 3 x kuadrat plus 9. Nah, ini bisa kita identifikasi ya. Nah, jadi kita perhatikan kembali bagian pembilangnya ya. Nah, untuk pembilangnya sendiri itu kita punya ax kuadrat ya. Nah, jadi di sini ada pembilangnya ax kuadrat plus 9 ditambah bx plus c kali x plus 3 sama dengan 18. Nah, kita punya itu ya. Oke, satu hal yang bisa kita coba identifikasi dulu, kita bikin dulu ya, hilangkan semua variabel ya, dua variabelnya dulu. Kita bisa dengan cara substitusi ya. Substitusi untuk x sama dengan min 3 ya. Nah, ketika kita substitusi x-nya sama dengan min 3, berarti a dalam kurung min 3 kuadrat plus 9 ya ditambah B dikali min 3 plus C dikalikan min 3 plus 3. Nah, seperti yang kita tahu,
min 3 ditambah 3 ini pasti jadi 0 hasilnya. Nah, ini pasti bakal 0. Sehingga yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa tinggal 9 tambah 9 berarti 18A. Itu sama dengan, ini 18 ya maksudnya ya, bukan 0. Nah, ini 18. Nah, jadi si A-nya itu dia sama dengan 1 ya. Untuk A-nya sendiri ini sama dengan 1. Nah, jika kita substitusi ke pembilang yang sebelumnya ya, berarti dia jadi gimana? Nah, jadi untuk hasilnya itu adalah X kuadrat plus 9 ditambah, nah ini kita kalikan faktornya, berarti B kali X, BX kali X yaitu BX kuadrat ya, ditambah BX kali 3 berarti di sini 3B plus C kali X ini adalah C, 3B plus C kali X ya, berarti C kali 3 berarti 3C sama dengan 18. Nah, dia jadi seperti ini bentuk faktornya ya. Nah, untuk itu bisa kita coba nyatakan sebagai berikut ya. Nah, kita akan menghitung ya. Nah, apakah kita bisa menghitung? Nah, jadi bisa menghitung nilainya atau X-nya kita harus substitusi. Nah, maksudnya itu di sini kita pisahkan per sukunya itu ya, per suku-sukunya. Misalkan di sini ada X kuadrat plus 9 dan ada BX kuadrat. Nah, ini jadi bentuk kuadratnya dulu yang kita uraikan. X kuadrat di sini 1 koefisiennya ya, ditambah B. Jadi 1 tambah B X kuadrat ya. Nah, ini yang koefisiennya X itu cuma berapa? 3B plus C X plus 3C plus 9 sama dengan 18. Nah, kalau kita lihat ruas kiri dan ruas kanan, seperti yang kita tahu kalau X kuadrat itu kan dia tidak ada ya di ruas kanannya. Nah, makanya 1 ditambah B-nya ini pasti 0 ya. Sehingga B-nya di sini adalah min 1 ya. Kemudian untuk C ini bisa kita cari dari 3C plus 9 ya, karena dia konstanta. 3C plus 9 itu 18, berarti C nya 18 dikurangi 9 itu adalah 9 dibagi 3 yaitu 3 hasilnya. Nah, bentuk fraksi parsialnya atau jika kita uraikan jadi 18 per X tambah 3 kali X kuadrat plus 9 itu sama halnya dengan A. A nya itu 1 per X plus 3 ditambah, nah B nya berapa? B nya sendiri adalah min 1, BX yaitu min 1 ya, min 1 kali X berarti di sini min X ya sebetulnya ya. C nya itu adalah 3 ya, min X plus 3 dibagi dengan berapa? X kuadrat ditambah 9. Nah, dia jadi seperti itu untuk bentuk penguraian ya, penguraian dari pecahannya ya, sehingga dia hasilnya 18 ya, seperti itu ceritanya ya. Kemudian berikutnya kita misalnya bisa nyatakan kembali ya, seperti itu ya, untuk si bentuk pecahannya. Oke, semoga paham ya dengan apa yang saya uraikan ya. Nah, berikutnya kalau misalkan faktornya berulang bagaimana? Nah, maksudnya faktor berulang itu seperti apa? Nah, misalkan faktor penyebutnya dia berulang. Kalau faktor berulangnya linear, misalkan kayak X min alpha, kemudian
X min alfa kuadrat, kemudian X min alfa pangkat 3 sampai seterusnya ya, yaitu X min alfa pangkat N gitu ya. Nah, berarti ini untuk bentuk linearnya itu bisa kita nyatakan sebagai berikut ya. Misalkan Gx-nya itu per X min alfa pangkat N itu bisa kita nyatakan sebagai A1 per X min alfa ditambah A2 per X min alfa kuadrat ya, ditambah A3 per X min alfa pangkat 3 sampai seterusnya, sampai AN per X min alfa pangkat N. Nah, dia faktor berulangnya bisa kita nyatakan seperti itu ya. Nah, namun misalkan faktor penyebut berulang juga, atau misalkan faktor berulangnya juga ada yang bentuk dalam bentuk kuadrat gitu kan. Nah, misalkan faktor berulangnya kita punya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini ada bentuk kuadratnya juga, dan seterusnya sampai AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat N. Nah, dia jadi seperti itu ceritanya. Nah, jadi bisa kita uraikan kalau seandainya kita punya faktor kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan menjadi faktor linear ya. Nah, semisal dia seperti ini ya. Jadi hasilnya ini adalah bentuk linear ya, berarti A1X tambah B1 per AX kuadrat tambah BX tambah C ditambah A2X plus B2 per AX kuadrat tambah BX tambah C kuadrat sampai seterusnya ya, sampai sampai misalkan AN X plus BN per AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat N. Nah, dia jadi seperti ini ceritanya ya. Itu untuk faktor berulang ya. Misalnya sebagai contoh, kita akan nyatakan dalam bentuk pecahan parsial. Misalkan untuk contohnya sendiri bisa kita nyatakan sebagai berikut ya. Ada misalkan bentuk faktornya itu adalah X kuadrat min 8X per ya, di sini X ditambah 1 dikalikan X ditambah 4 pangkat 3. Nah, semisal bentuk faktornya dia seperti itu, atau bentuk pecahan parsialnya dia kayak gitu ya. Nah, berarti di sini kan ada setidaknya dua bentuk faktor ya, yaitu X plus 1 dan X plus 4 pangkat 3. Nah, di sini kita coba nyatakan dia jadi A ya, A per X plus 1 ditambah, nah karena dia X plus 4 dia merupakan faktor linear dan ini ada pangkat 3, maka kita bisa nyatakan B per X plus 4 C per X plus 4 pangkat 2 ya di sini. Nah, sampai pangkat 3 D per X plus 4 pangkat 3. Nah, dia jadi seperti ini ceritanya ya. Nah, untuk bentuknya kita coba faktorkan gitu kan istilahnya ya, atau kita satukan ini jadi X plus 1 X plus 4 pangkat 3. Nah, jadinya kita punya bentuknya itu dia
kalikan silang tuh yang 4 pangkat 3-nya. Nah, jadi misalnya kalau misalkan kita uraikan, dia jadi seperti ini. A plus X plus 4 pangkat 3 plus, nah ini B-nya itu bisa kita nyatakan sebagai B dikalikan X plus 4 kuadrat ditambah C dikalikan X plus 4 ditambah D dikalikan X plus 4. Tidak ya, karena ini udah per X plus 4 pangkat 3. Jadi ini biarkan D saja terlebih dahulu dikalikan dengan X plus 1 ya. Nah, dia jadi seperti itu ceritanya ya. Nah, ini tidak perlu kita uraikan ya. Nah, seperti biasa kita modifikasi untuk si penyebutnya, pembilangnya ya. Nah, itu pembilangnya kita punya. Oke, pembilang kita punya berapa? Pembilangnya itu kita punya X kuadrat min 8X itu sama dengan A dikalikan X plus 4 pangkat 3 ditambah B dalam kurung X plus 4 kuadrat ditambah C dikalikan X plus 4 ditambah D ya dikalikan dengan X plus 1. Gitu ceritanya. Oke. Kita di sini seperti biasa kita substitusi yang membuat dia 0. Ada 2 yaitu X plus 1 dan X plus 4. Nah, untuk mudah kita mengidentifikasi berarti kita hilangkan dulu variabel B, C, dan D. Kita dengan cara substitusi untuk X-nya adalah min 1 ya. Nah, jadi dengan substitusi ke penyebut min 1 kuadrat dikurangi 8 dikali min 1 sama dengan A dalam kurung min 1 plus 4 pangkat 3 plus, nah B dikalikan min 1 plus 4 pangkat 2, ini kita coba uraikan C min 1 plus 4 dan D dikalikan dengan min 1 plus 1. Min 1 plus 1 dia pasti jadi 0. Nah, ini hasil keseluruhannya dia sama dengan 0 ya. Berarti di sini bisa kita coba nyatakan sebagai berikut ya. Ini 1 ditambah 8 itu adalah 9 sama dengan min 1 tambah 4 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27A ya. Nah, berarti ini nolnya kita abaikan saja ya, atau biarkan saja. Nah, jadi ini hasilnya jadi berapa? A-nya itu adalah 1/3 gitu ya. Atau misalkan 9/27 ya. Atau misal kita uraikan dulu ya. A-nya itu sama dengan 9/27 atau sama dengan 1/3. Nah, dia seperti itu. Lalu, nah yang jadi permasalahan itu bagaimana cara mencari B, C, dan D dari bentuk faktor yang harus kita uraikan ini. Nah, sebetulnya kita identifikasi dulu ya di X kuadrat dikurang 8X. Nah, di sini faktanya kita mengetahui ya, untuk kita uraikan dulu ya. Coba kita uraikan dulu faktornya. Berarti X kuadrat dikurangi 8X itu sama dengan A dalam kurung. Nah, ini pasti dia ada X pangkat 3 ditambah sekian-sekian ya. Nah, kalau kita uraikan ini pasti jadi X pangkat 3 ya. Yang A dikalikan X pangkat 3 itu ya. Nah, kemudian ini juga sama, yang B-nya itu ya ditambah dalam kurung B dikalikan X kuadrat ditambah titik-titik ya. Nah, sampai pada akhirnya dia ditambah dengan D ya. Nah, ditambah dengan D dikalikan dengan X plus 1. Nah, kita perlukan informasinya itu adalah untuk X pangkat 3 dan konstanta. Ingat ya, kita hanya mengidentifikasi X pangkat 3 dan konstanta ya. Oke, kalau misalkan kita perlu konstanta juga di sini harusnya ada dong. Betul ya. Yaitu 4 pangkat 3 yaitu 64 ya. Nah, jadi kita tulis kembali ya di sininya. Ada angka 64 ya. Ditambah titik-titik plus 64. Nah,
Dia jadi seperti itu ceritanya ya. Oke, kalau kita identifikasi kembali ya, atau ini kita kalikan, bx kuadrat kali x jadi bx pangkat 3. Nah, jadi ini ada ax pangkat 3. Jadi ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 3. Karena di sini tidak ada x pangkat 3, sudah pasti 0. Yang terjadi berarti a plus b-nya dia sama dengan 0. Ya. Artinya berarti b-nya itu sama dengan min a gitu. Sedangkan a-nya kita udah dapat tadi 1/3, berarti b-nya adalah min 1/3. Ya. Lalu kemudian, nah ini tidak ada nih konstantanya. Artinya apa? A kali 64 atau 64A ya, plus D kali 1. Ini udah pasti dia itu lah, kok ini D doang. Nah, jadi ceritanya di sini ada D dan 4C ya. Nah, jadi kita fokus ke konstantanya dulu ya sebetulnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini bentuk konstantanya, dia ada di mana tuh si konstantanya. Nah, untuk konstantanya sendiri ini ada B dan C ya sebetulnya ya. Oke, jadi ini direvisi dikit ya. Nah, jadi kita fokus ke konstantanya dulu ya. Nah, ini x kuadrat ya. Nah, kita konstantanya dia ada di mana aja tuh. Nah, konstantanya kita punya B dalam kurung x kuadrat. Nah, ini kita uraikan. Kita butuhkan konstantanya aja. 4 kuadrat itu adalah 16 ya. Nah, terus berikutnya kita juga punya cx plus 4. Di sini berarti 4 c ya, cx plus 4 ya. Berarti di sini kita punya cx plus 4 plus 4c ditambah d. Nah, jadi di sini kita kalikan dengan x plus 1. Nah, yang kita butuhkan adalah konstantanya sebetulnya. Nah, ini kalau misalkan kita uraikan kembali, ini jadi a x pangkat 3 plus titik-titik plus 64 plus, nah ini ada bx kuadrat ditambah titik-titik ya. Nah, ini terus ya, misalkan yang dia mempunyai koefisien x-nya kita abaikan ya, x-nya. Nah, di sini ada konstanta yaitu berapa? Yaitu plus 16b ya, plus 4c plus d. Nah, kita kalikan dengan x plus 1. Kenapa? Ini konstantanya kita pisahkan dulu semuanya, karena yang kita butuhkan adalah bagian konstanta dari bilangan tersebut ya, atau dari operasinya ya. Nah, dalam hal ini bx kuadrat udah pasti ya, dia konstanta semua. Bx kuadrat itu x kuadrat ya. Nah, ini ada 16 kali b. Nah, ini konstanta. Di sini ada 4c dan ini ada d. Jadi 16b plus 4c plus d gitu kan. Berarti di sini bisa kita lihat kalau 64A plus 16B plus, nah di sini bisa kita lihat nih ada 4C dan D ya, sama dengan, karena dia konstanta udah pasti dia 0 hasilnya. Nah, jadi untuk hal ini bisa kita coba nyatakan sebagai berikut ya. Nah, jadi untuk si konstantanya dia udah pasti 0 ya. Nah, jadi bisa kita nyatakan A-nya itu berapa sih? A-nya di sini adalah 1/3 ya. Berarti 64/3 ditambah 16/3 min ya, karena di situ B ya. Min 16/3 plus 4C plus D sama dengan 0 ya. Nah, bisa kita identifikasi di sini kalau 64/3 min 16/3, 4C plus D sama dengan 0. Berarti di sini 4C plus D-nya sama dengan berapa? Oke, ini kita pindah ruaskan, min 64/3 plus 16/3. Nah, di sini
4C plus D-nya ternyata bisa kita identifikasi sebagai min 36 ya di situ ya. Kalau misalkan kita lihat di situ 64/3 dikurangin 16 berarti dia hasilnya bakal menjadi 48, sorry. Min 48/3. Ya, dalam hal ini berarti bisa kita nyatakan 4C plus D itu min 16. Nah, ini kita menemukan C plus D-nya 16. Oke. Selain daripada itu, kita juga perlu mengidentifikasi ya. Nah, jadi perlu mengidentifikasinya seperti apa? Jadi untuk setiap yang mengandung X ya, untuk bilangan yang dia itu punya X, dia pasti sama dengan 0 ya. Misalkan kita punya faktor di sini ya, ada X kuadrat min 8X sama dengan A dikalikan X pangkat 3 plus titik-titik sampai ke 64 ya, ditambah, nah ini BX pangkat 2 ya, atau misalkan kita bisa nyatakan sebagai BX ya di sini ya. Untuk si B-nya sendiri bisa kita coba nyatakan seperti itu ya. Untuk 16B 16, kita bikin bilangan yang X-nya itu dia tidak sama dengan 0 aja ya. Misalkan kita ambil contohnya X-nya itu kan ada 2 faktor ya, dia bernilai 0 ya. Nah, jadi kita fokus ke X kuadrat min 8X sama dengan A dalam kurung. Nah, kita ke bentuk awal dulu ya. Nah, di sini kita bentuk awalnya itu adalah X plus 4 pangkat 3 plus B dikalikan X plus 4 kuadrat plus C dikalikan X plus 4 plus D yang kita kalikan sebagai X plus X plus 1 ya di situ ya. Nah, oke. Nah, ini kita punya faktor khusus nih di sini. X kuadrat min 8X ya. Nah, berarti ini kan bisa difaktorkan jadi 2 buah bilangan, yaitu X dikalikan X min 8 sama dengan A dikalikan X plus 4 pangkat 3 plus B dikalikan X plus 4 kuadrat plus C dikalikan X plus 4 ditambah D dalam kurung X plus 1. Nah, dari sini untuk menentukan C dan D-nya berarti kita bisa menggunakan untuk X-nya itu misalkan boleh min 4 atau min 8 terserah ya. Nah, yang penting kita bisa mengidentifikasi untuk C dan D-nya. Misalkan kita coba identifikasi untuk X sama dengan min 4 misalkan ya. Nah, kenapa min 4 ya? Karena biar dia hasilnya sama dengan 0 gitu kan istilahnya ya. Nah, jadi kita bisa ketemu tuh nilai D-nya berapa gitu kan. Nah, jadi min 4 dikalikan min 4 dikurang 8 sama dengan A dikalikan min 4 tambah 4 pangkat 3 plus B dikalikan X. X-nya ini min 4 ya, tadi udah diidentifikasi ya. Min 4 ditambah 4 pangkat 2 C dikalikan min 4 plus 4 plus D dikalikan min 4 plus 1 ya. Nah, jadi di sini min 4 dikali min 12 yaitu min 4 kali 12 48 ya kalau tidak salah ya. 12 4 ya 48 ya, positif 48 sama dengan ini pasti 0 nih ya. Ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Yang tersisa di sini tinggal D ya. Nah, jadi D-nya itu adalah min 3 D. Berarti D-nya sama dengan 48 dibagi min 3 yaitu min 16 gitu kan. Nah, di sini karena D-nya adalah min 16 berarti otomatis kita bisa menentukan untuk C-nya itu kira-kira berapa gitu kan. Nah,
untuk C-nya sendiri kita sudah punya persamaan ya. 4C plus D itu sama dengan min 16 ya. 4C ditambah min 16 sama dengan min 16 ya. Berarti 4C-nya adalah 0, berarti C-nya di sini adalah 0 ya. Nah, kita sudah punya tuh keempat nilainya. Kita punya C, punya D, punya A, dan punya B. Sehingga bisa kita nyatakan sebagai berikut untuk pecahan parsialnya, yaitu X kuadrat dikurang 8X per X tambah 1 dikalikan X tambah 4 pangkat 3 sama dengan, nah di sini A-nya tadi berapa nilai A-nya? A-nya itu 1/3 ya kalau nggak salah. Nah kita coba scroll dulu ya. Ya 1/3 dikalikan X plus 1 ya. Nah ini 1/3 X plus 1 ditambah atau dikurang, kita dikurangin dengan 1/3 X plus 4. Nah karena C-nya dia 0, jadi kita yang yang C per X tambah 4 nya kita coba tulis 0 per X tambah 4 kuadrat ditambah, nah ini ditambah lagi, dikurang ya sebetulnya ya, yang D nya kan min 16 ya. Nah dikurangin 16 per X tambah 4 pangkat 3. Nah jadi bentuk akhirnya ini sama halnya dengan 1/3 X tambah 1 dikurang 1/3 X tambah 4 dikurang 16 per X tambah 4 pangkat 3. Nah ini adalah bentuk fraksi pecahannya ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman untuk memahami pendahuluan untuk polinomial ya. Nah semoga dengan apa yang saya paparkan bisa teman-teman pahami, amin ya sebetulnya. Nah dan jika misalkan ada beberapa hal yang pengen didiskusikan, boleh di komentar ya, atau misalnya pengen materi lain bisa hubungi email yang tersedia di deskripsi ya. Terima kasih.